Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 1, ayat 35 sampai dengan ayat 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Panggilan surgawi. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sebuah kesempatan perayaan misa, ada suatu bunyi panggilan dari sebuah HP. Bunyi HP itu menimbulkan banyak reaksi, tidak terkecuali saya di atas altar. Sempat berhenti sejenak karena bunyi HP tersebut. Secara tidak terkontrol saya berkomentar begini, "Angkat saja, siapa tahu Tuhan memanggil." Alasan mengapa saya mengucapkan hal tersebut, karena di dalam misa pun ada panggilan HP. Inilah dunia kita saat ini. Ketika dunia memanggil, tak pernah dilewatkan. Tetapi ketika hal-hal rohani atau Tuhan memanggil kita, hampir kita tidak memiliki waktu. Panggilan dunia lebih kuat daripada panggilan surgawi. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan hari ini berbicara tentang panggilan surgawi. Maksud dari pernyataan ini ada dalam bacaan pertama hari ini. Samuel menikmati istirahat seperti biasa, dan ia mendengar ada panggilan. Reaksi Samuel adalah, ini panggilan biasa dari manusia. Sampai 3 kali baru ia memahami bahwa Tuhanlah yang memanggil. Kisah sederhana ini berbicara banyak hal tentang panggilan hidup kita. Melalui cara yang manusiawi Tuhan memanggil kita. Maka ketika kita menjawab panggilan hidup di dunia ini, kita harus sadar bahwa selalu ada panggilan ketiga, yakni panggilan yang berasal dari surga. Sehingga hidup tidak berhenti pada hal-hal duniawi. Tuhan selalu menunggu di batas pengertian kita bahwa ada panggilan surgawi dari semua pergumulan hidup kita di dunia ini. Menjawab dan menjalankan tugas dan pekerjaan di dunia ini harus selalu dalam pengandaian bahwa ada panggilan ketiga, yakni panggilan yang berasal dari Allah atau panggilan surgawi. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.
Panggilan surgawi adalah perjalanan menuju tempat tinggal diam yang benar ketika hal-hal duniawi ini tidak lagi memberikan jawaban yang pasti tentang hidup dan pergumulannya. Para murid Yohanes bertanya, "Rabi, di mana engkau tinggal?" Pertanyaan ini adalah sebuah pencarian terhadap Tuhan sebagai tempat tinggal diam yang benar. Ketika dunia tidak lagi memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hidup, kita akhirnya harus kembali merenung dan mempersiapkan diri untuk panggilan Allah. Saudara-saudariku terkasih, panggilan tak terjawab adalah panggilan duniawi. Panggilan surgawi selalu ada jawabannya. Maka kita hanya membutuhkan mental, waktu dan kemauan untuk menjawab. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Sebuah penyerahan diri tanpa syarat terhadap panggilan Allah di tengah-tengah perjuangan hidup kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.